Posisi Bang Aep sendiri sebagai apa sih Bang? sebagai saksi. Saksi ya. Iya. Kalau kejadian itu sebenarnya yang Bang Aep tahu itu seperti apa sih Bang? Yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, posisi saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XTC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Gitu. Posisinya waktu itu Bang Aep di rumah atau di apa? Di warung. Di warung. Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat apa? Waktu melemparnya terus korban itu berapa orang? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Motor. Iya. Bang, berarti kan sempat juga beredar tuh katanya korban ini kecelakaan ya. Itu bener nggak? Bener apa? Enggak. Emang itu yang abang cerita? Ya emang itu yang saya lihat. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Pina ini sebatas apa sih Bang? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Emang saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya di situ. Kan pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Tuh. Iya. Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang. Tapi belum tahu Bang ada 2 korban yang meninggal pada saat kejadian di Cirebon ini. Belum, Belum tahu. belum tahu. Tapi posisi si korban ini sama temennya juga atau dia sama satu motor aja? Yang saya lihat satu motor. Satu motor aja. Tapi sama siapa korban ini nggak pernah ngelihat dia nongkrong juga di sini? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah tahu. Nggak pernah hadir di sidang juga. Waktu sebelumnya belum Pernah dipanggil sidang. belum pernah hadir saya. Bang Aep sendiri di Cirebon kerja atau gimana sih? Kerja Sebagai apa sih? di bengkel cuci mobil. Iya. Iya. Berapa lama di sini? Sekitaran 5 tahun saya di situ. Jadi yang pas kejadian Dari itu berapa tahun kerja di 2011. Dari 2011. Kebetulan pas kejadian itu kan 2016. Pas kejadian itu 2016 itu nggak lama pas kejadian itu saya melapor gitu. Saya berhubung saya juga takut gitu kan sama pihak keluarga pelakunya gitu kan, bahwa saya yang pelapornya. Akhirnya saya memutuskan buat pulang. Masuk katanya kan ada yang Saka tuh ya, abang Iya. kenal kan muka-mukanya? Nah kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh Saka itu. Pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Oh, berarti pas penangkapan itu abang tahu gitu? Pas kejadian penangkapannya itu abang tahu ada yang ditangkap gitu di Cirebon itu? Tahu. Ditangkapnya di mana? Di dekat bengkel atau? Iya di depan bengkel saya, di tempat tongkrongan itu, di tongkrongan itu. Oh, berarti ditangkapnya di depan bengkel Bang Aep gitu? Iya. Nongkrongannya ya. Tongkrongannya. Baik, terakhir nih waktu kejadian persis nggak melihat kondisi korban ini seperti apa sih? Sempat ngelihat nggak? Enggak pernah. Saya nggak ngelihat Nggak ngelihat, cuman pas kejadian. tahu Iya gimana? korban seperti apa saya nggak pernah ngelihat. Tahu ada korban gitu. Iya, tahu ada korban itu setelah berapa hari kejadian? Oh besoknya. Oh, besoknya. Ya besoknya. Jadi pas malam itu malam lihat Heeh. besoknya terjadi Iya. kasusnya gitu. Iya. Bang, itu yang tadi. Kebetulan kan waktu itu ada Bapak almarhum Eki menanyakan pada saya gitu. Dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini. Saya spontan aja saya langsung bilang iya saya tahu Pak. Iya saya tahu. Terus kamu tahu pelaku-pelakunya? Ya saya tahu Pak. Biasa nongkrong di mana? Itu Pak di depan. Saya begitu. Saya cerita sama Bapak almarhum itu. Almarhum korban itu Iya. ke Polsek. Kebetulan biasa nongkrong di depan katanya gitu. Udah begitu dia langsung kasih nomor HP saya. Langsung dia bilang nanti kabarin saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong. Iya Pak. Hari itu juga pukul sore sekitaran jam 5 itu saya langsung kabarin Om Rudi. Nggak lama ditangkap gitu ya? Habis itu. Iya.
mereka ini anggota geng motor benar Pak? Nah, kalau masalah bicara anggota geng motor itu kurang tahu juga ya, Pak. Kalau bicara anggota geng motor, Cuma mereka nggak? kumpul aja gitu. Ya, cuma mereka sering kumpul aja di. Waktu 2016 itu posisi keadaan lokasi jalan ini sepi mas, nggak kayak ini sekarang ini ramai, sepi itu. Warung adanya di perapatan Man Madura itu. Kalau yang lainnya ada Pak Rewe paling jam 7, jam 8 malam udah tutup. Nah, lokasi depan bengkelnya pencucian AF itu nggak ada warung sama sekali. Nggak ada warung rokok ya? Iya, nggak Dan nggak ada. buka sampai malam ya? Nggak ada, bukannya nggak buka, di sini nggak ada. Pak, kalau sama pelaku kenal nggak? Beberapa sama. Kalau sama pelaku kenal sebagian. Pelaku kenal sebagian. Mereka Nah, kalau yang pelaku itu Hadi, Eko, sama Saka, Dirman, 4 saya. mereka itu geng motor atau Oh, bukan. Itu bukan geng motor. Itu kuli bangunan. Dia itu kalau ada yang ngajak kerja. Tahu nggak? Oke. Katanya mereka sering nongkrong di depan sini, Pak. Kalau sering nongkrong ya hanya sekedar mungkin namanya pekerja bangunan, dia kumpul di sini nongkrong gitaran biasa godain cewek apa gitu ya, maaf ini ya, Kenakalan lah biasa iya, gitu ya Pak. namanya anak muda godain cewek, wiu gitu kan. Nah di situ masalah nongkrong, cuman ini dia yang pelaku ini, maaf ya, saya kasih penjelasan. Yang namanya sebelum kejadian, yang namanya Eko sama Hadi, malam apanya saya nggak tahu. Cuman saya lagi ngobrol sama adik saya 2 orang. Dia datang, Eko sama Hadi itu datang, dia terus ngomong, "Ang, saya pengen grebek orang." Kenapa permasalahannya? Karena pengen grebek pencucian mobil karena dia bawa cewek. Bener kamu ngomong kayak gitu? Bener Ang, kata si Eko sama Hadi. Ya udah kalau kamu bener, tapi kita ngikutin prosedurnya. Jangan semena-mena kita tahu main hakim sendiri. Izin RT dulu. Kalau kamu ya bener-bener ngomong kayak gitu, nanti tanggung jawab saya izin ke RT. Barulah saya tindak ke RT Pak Pasren. Waktu itu penggerebekan, nah Pak Pasren, saya ngomong sama Pak Pasren tindak, ayo ikut, yang ikut menggerebek. Eko, saya, adik ipar saya 2, saya sama Pak RT 6 orang dulu itu. Nah, barulah berjalan ke depan bengkel, diketok-ketok. Tuh. Mas, nggak keluar. Sampai nunggu lama, mungkin ya namanya anak muda, agak kasar pengetokannya itu, duk. Sampai Pak RT yang ngomong, setelah dibuka, ada yang menanyakan, "Mas, bener kamu bawa cewek di sini?" "Enggak," katanya, "enggak ada. Sok aja lihat aja, enggak ada." Nah, kan pemuda, khususnya masyarakat yang di wilayah sini masih nggak percaya. Barulah dia menggeledah, akhirnya itu ada perempuan 2 di kamar mandi. Tuh, barulah emosi. Ya maaf ya, namanya emosi nggak bisa spontan. Ada yang melemparkan kursi, pokoknya ada yang apa nggak tahu. Cuma saya udah jangan main kekerasan, udah jangan. Panggil Pak RT, kata sayanya. Panggil Pak RW. Kontak Pak RW, datang Pak RW Yitno. Tuh, saya terus sampai bahkan warga sini ngomong, "Kamu orang andon usaha, berani-beraninya kamu pengen mencemarkan, menjelekkan warga di sini. Sedangkan warga di sini aja nggak begitu." Emang nggak ada respon, maksudnya nggak ada tindakan apa ya dari AF sama itu, mungkin bersalah apa ya, nggak ada respon apa.
Diem aja intinya. diem aja karena ngerasa ada bukti ceweknya itu barulah. Nah sempat RW itu ngomong, ya kalau seumpama pakai kekerasan saya nggak tanggung jawab, baru itu diem semua warga itu dari omongan Pak RW itu. Usut punya usut, udah lama-lama udah beres. Pokoknya warga di sini jangan sekali-kali lagi kamu bawa cewek. Nanti saya ingatkan lagi, jangan sekali-kali. Tapi penggerebekan itu banyak Pak yang tahu Pak. Banyak Nggak ada malam. Yang tahu ya pokoknya itu yang terakhir itu Pak RW. Jadi ada 6 orang waktu kita penggerebekan, saya, Adi, Eko, adik ipar saya 2, sama Pak RT. Itu juga Pak RT yang maju duluan, itu yang ketok-ketok. Mungkin waktu itu memanas, sampai sama saya ngomong sama rekan-rekan, udah panggil Pak Yitno aja, Pak RW suruh ke sini, biar tahu ini pendatang berani-beraninya ibaratnya pengen berulah di sini. Pak, penggerebekan itu ingat nggak di tanggal berapa? Saya nggak ingat. Tapi sebelum atau setelah Eko sama Hadi ditangkap? Sebelum ditangkap. Ya kalau bulan, nah Masuk bulan Agustus. bulan Karena dekat- Agustus itu. Dekat dari peristiwa penangkapan itu ya Pak? Kalau penangkapan apanya? Eko sama Hadi ini. Kan ditangkap Eko sama Hadi ini. Ya dekat. Ini kan di depannya. Ini kan makanya. Waktunya. Oh, selang berapa hari itu? Hmm. Selang berapa hari? Iya. Setelah saya penggerebekan berapa harinya itu ketangkep. 3 apa 4 hari saya lupa itu. Maaf ya. Mm-mm. Lupa. Jadi Bapak menilai bahwa Eko sama Hadi ini bukanlah geng motor Pak? Bukan, itu bukan geng motor. Karena segala apa-apa, kalau ang kemana, jadi selesai itu sopan. Biarpun saya orang tua, merasa dihargai lah. Dan akhir-akhir ini sama AF ini hadir ke permukaan setelah dia dimintai keterangan polisi ya Pak, si AF ini yang menyatakan bahwa melihat adanya geng motor dan lain sebagainya ya Pak. Nah sebetulnya di malam itu ada nggak sih Pak keributan-keributan di sini Pak? Nggak ada mas, nggak ada keributan. Nggak ada geng motor. Kalau di sini sebenarnya nggak ada keributan, di sini aman-aman aja mas, nggak ada permasalahan, nggak ada. Nggak ada tudingan di belakang showroom, ada mohon maaf ruda paksa terhadap Vina, pembunuhan terhadap Eki dan lain sebagainya. Ada nggak Pak di waktu itu ada rame-rame begitu, ngedengar nggak sih? Nggak ada. Kalau semua ada keributan paling masyarakat sini RT RW, lapor RT RW dulu, nanti yang tindak RT RW, nanti yang menangani RT. Sepengetahuan saya selama di sini gitu. Boleh saya minum? Bapak nama lengkapnya? Nama lengkap Samsuri. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.